Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Nadia Salisa Zahra. Aku dari prodi BKI, yaitu Bimbingan Konseling Islam. Di sini kita ketemu lagi kan? Udah berapa ya? Kalau nggak salah udah 4 video yang aku bikin. Dan ini adalah maksudnya udah 3 video yang aku bikin dan ini adalah video keempat. Oke, kali ini aku mau ngebahas materi tentang ruang kreatif di balik film. Ada yang tahu? Nggak ada? Oke, mari kita bahas sama-sama. Let's go, check it out. Perkembangan industri film di era modern mengalami peningkatan yang sangat pesat, baik dari segi kuantitas, produksi, maupun kualitas estetika. Film tidak lagi dipandang sebagai sekedar hiburan, melainkan sebagai media komunikasi yang kompleks dan efektif dalam menyampaikan gagasan, pesan, moral, serta nilai-nilai budaya kepada masyarakat. Divisi utama dalam pembuatan film biasanya terdiri dari produser, sutradara, penulisan naskah, sinematografer, art director, editor, dan sound designer. Salah satu unsur teknik terpenting dalam film adalah mise en scène, yang secara harfiah berarti penempatan dalam adegan. Itu mencangkup segala yang muncul di dalam frame, mulai dari tata panggung, pencahayaan, kostum, properti, hingga gerak aktor. Selanjutnya ada unsur-unsur film. Yang pertama ada unsur naratif. Unsur naratif itu sebuah rangkaian peristiwa yang saling terkait dan terhubung satu sama lain berdasarkan hubungan sebab akibat yang terjadi dalam suatu ruang dan waktu tertentu. Unsur naratif merupakan bahan dasar atau materi mentah yang nantinya akan diolah untuk membentuk cerita. Dalam proses pembuatan film, naratif berfungsi sebagai fondasi utama karena film membentuk bahan cerita yang kuat dan terstruktur agar dapat berkembang menjadi sebuah alur yang jelas dan menarik. Yang kedua, ada unsur sinematik. Unsur sinematik adalah elemen-elemen teknis yang sangat penting dalam pembuatan sebuah film karena mereka membentuk cara cerita disampaikan secara visual dan audio. Dan di unsur sinematik ini ada peran penting dalam film. Yang pertama ada produser, yang kedua ada sutradara, yang ketiga penulis skenario, yang keempat penata kamera atau kameramen, yang kelima penata artistik atau penata musik, yang keenam ada editor, yang ketujuh ada pengisi dan penata, yang kedelapan ada suara, dan yang kesembilan adalah bintang film atau pemeran. Nah, divisi pembuatan film itu ada apa aja sih? Yang pertama ada departemen produksi, yang kedua departemen penyutradaraan, yang ketiga departemen casting, yang keempat departemen kamera, yang kelima departemen artistik, yang keenam departemen suara, yang ketujuh departemen pencahayaan, yang kedelapan departemen kostum dan tata rias, dan yang terakhir adalah departemen pasca produksi. Selanjutnya ada editing. Banyak ahli pemeran berpendapat bahwa bahasa sinematik pada dasarnya berkaitan dengan satuan terkecil berupa sebuah shoot. Yang pertama ada cut atau potongan langsung. Yang kedua ada wipe. Yang ketiga ada jump cut. Yang keempat ada tape to tape atau linear. Yang kelima ada digital atau non-linear atau berbasis komputer. Dan yang terakhir ada live editing, penyuntingan langsung. Selanjutnya ada suara. Suara menjadi salah satu elemen sinematik yang memiliki peran penting dalam film. Yang pertama ada dialog, yang kedua ada musik, yang ketiga ada efek suara, yang keempat ada suara latar, yang kelima ada voice over, yang keenam ada keheningan atau silence. Gimana teman-teman? Apakah sudah mengerti? Tapi menurut aku ya, editing itu yang paling penting gak sih? Apa pengisi suara? Tapi kayaknya kalau misalnya diedit tapi nggak ada suaranya juga kayak kurang gitu gak sih? Tapi menurut aku di dalam film itu editing yang berperan penting. Gimana? Setuju? Oke teman-teman, bye-bye.